Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 2.3 koneksi antar materi pada modul coaching di bawah naungan Bapak Fasilitator Bapak Ferdi Anabokai dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Maulana Akbar. Saya Rina Mentari Ginting, CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Deli Serdang. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses yang sangat penting dilakukan di sekolah. Melalui proses coaching, dapat menuntun kemerdekaan belajar murid untuk mengeksplorasi dirinya guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Peran guru sebagai coach di sekolah, di mana guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat mengarahkan anak didiknya untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi dirinya. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntutan dan arahan agar murid lebih terarah. Melalui proses coaching ini, guru dapat membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Nah, kali ini saya akan memaparkan perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring. Coaching mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sedangkan mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Konseling membantu konseli memecahkan masalahnya. Keterampilan dasar coaching. Yang pertama, bagaimana keterampilan membangun dasar proses coaching. Kemudian, bagaimana keterampilan membangun hubungan yang baik antara coach dan coachee, dan keterampilan berkomunikasi antara coach dan coachee. Kemudian keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan coaching model Tirta, di mana T, tentukan dulu tujuan utama. Apa yang kamu ingin hasilkan dari pertemuan hari ini? Apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Dan fokus tujuan sesi kita hari ini adalah agenda yang ingin didiskusikan. Jadi dalam proses coaching, kita harus menentukan terlebih dahulu apa tujuan utama yang akan dicapai pada diskusi kali ini. Kemudian identifikasi. Identifikasi di sini di mana coach berperan untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee. Dan pada rencana aksi, coachee akan merancang sendiri bagaimana rencana aksi yang akan ia lakukan untuk menghadapi masalah yang sedang menimpanya. Kemudian tanggung jawab, di mana coachee membuat komitmen tanggung jawab untuk menjalankan rencana aksi sesuai yang sudah direncanakan oleh coachee sendiri. Tugas dari coach adalah memfasilitasi diskusi agar lebih terarah.
4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik coaching. Nah, yang pertama, bagaimana komunikasi yang asertif antara coach dan coachee. Kemudian yang kedua, coach harus menjadi pendengar yang aktif saat coachee menyampaikan permasalahan yang sedang menimpa coachee. Kemudian, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif yang mendukung kemampuan dalam diri coachee agar coachee dapat menjelaskan dengan detail apa permasalahan yang sedang coachee alami. Umpan balik positif, coach memberikan umpan balik positif terhadap saran yang sudah coachee berikan. Koneksi antar materi pada modul 2.3 yang pertama akan disangkutkan pada pemikiran KHD. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian hubungan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang terakhir adalah refleksi. Baik, kita masuk pada sesi pertama, yaitu pemikiran KHD, bagaimana coaching dalam konteks sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada, agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendekatan coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Harapannya, coaching dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam mengeksplorasi diri dan mengoptimalisasikan potensi guna mencapai tujuan pembelajaran. Dengan dampingan murid melalui pendekatan coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Coaching dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, kita dituntut untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Pertama, kita akan memetakan melalui minat belajar murid. Kemudian, kita harus melihat bagaimana kesiapan belajar yang sudah dimiliki oleh diri murid sendiri. Kemudian bagaimana profil pelajar murid. Nah, bagaimana hubungan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Melalui pemetaan kebutuhan yang sudah kita buat tadi, maka akan ditemukan data bagaimana agar proses coaching dapat mengoptimalisasikan potensi yang ada dalam diri peserta didik, sehingga dapat menemukan solusi terbaik terhadap masalah yang sudah peserta didik alami. Nah, pada sesi ini kita akan membahas hubungan coaching dengan KSE, di mana kompetensi sosial emosional yang pertama itu terdiri dari kesadaran diri. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial.
dan yang keempat keterampilan sosial, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional kita sebagai pendidik dan sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, yaitu peserta didik, maka kita akan mengenali bagaimana pengendalian diri dan emosi yang peserta didik alami, sehingga peserta didik dapat memunculkan rasa empati dan sosialisasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada sesi kali ini saya akan merefleksi bagaimana kegiatan coaching yang ada di sekolah. Melalui proses coaching, ini membantu saya sebagai seorang guru dalam menuntun segala kodrat siswa sehingga dapat memperbaiki lakunya. Melalui coaching juga, saya sebagai guru dapat mengarahkan murid untuk tetap berada di arah yang benar dan menggali potensi diri dari diri murid. Melalui coaching, saya sebagai guru dapat membantu murid bagaimana memperoleh kemerdekaan belajar dalam pembelajaran di sekolah dengan mengaktifasi kerja otak murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia untuk kita semua.